tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Saudara senior, kita sudah sampai di sini. Sebelum energi pedang mendekat, sebuah suara datang dari salah satu dari mereka. Langkah Wang Lin bahkan tidak berhenti sedikit pun karena kemunculan orang-orang ini. Dia terus melangkah ke pegunungan dan sosoknya menghilang ke dalam lapisan kabut tipis. Tak lama setelah sosoknya menghilang, beberapa sinar energi pedang mendarat di depan tablet dan memperlihatkan 5 orang. Di antara kelima orang itu, 3 orang adalah laki-laki dan 2 orang perempuan. Pakaian mereka jelas terbagi dalam 2 gaya yang berbeda, dan kelima orang itu berpenampilan menarik dan memiliki aura yang kuat. Dari 2 perempuan tersebut, salah satunya mengenakan gaun berwarna merah dan memiliki tanda kecantikan di atas mulutnya. Kemudian dia dengan lembut berkata, "Saudara senior, kukira aku baru saja melihat seseorang memasuki area ini." Gadis ini tidak terlihat tua, tetapi tingkat kultivasinya berada pada tahap akhir formasi inti. Di antara ketiga laki-laki tersebut, ada satu yang sangat tampan dan berusia setengah baya. Dia mengenakan jubah hijau dan putih. Rambutnya diikat dengan kain hitam sederhana dan dia memiliki pedang biasa di punggungnya. Setelah mendengar ucapan gadis itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Ini bukan tempat terlarang dan banyak orang dari berbagai sekte datang ke sini untuk berlatih. Jadi tidak aneh melihat orang lain ada di sini. Begitu Paman Master dan mereka tiba, kita akan masuk bersama. Pada saat itu, semua petualang yang kita temui akan menghindari kita. Jadi kamu tidak perlu khawatir." Salah satu laki-laki di antara ketiganya yang tampak berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan jubah biru, tersenyum dan berkata, "Benar, saudara Guo adalah anggota sekte pedang Daluo yang merupakan salah satu dari 2 sekte teratas di planet Tianyun. Bahkan jika dia bertemu dengan murid-murid sekte Tianming, jika mereka terlalu lemah, maka mereka tetap akan menghindarinya. Jadi tidak perlu membicarakan sekte kecil di planet bumi ini." Adapun laki-laki dan perempuan yang tersisa, mereka berdua hanya diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wanita itu bahkan menunjukkan sedikit kebencian ketika dia melihat ketiganya, terutama terhadap pria bernama Guo, dan kebenciannya sama sekali tidak disembunyikannya. Dari segi penampilannya, wanita ini dianggap lebih cantik dari keduanya. Ia mengenakan gaun katun putih, di pinggangnya dia menggunakan pita sutra biru yang anggun, dan ada jepit rambut merah pada rambutnya yang hitam legam. Kulitnya halus dan sesempurna batu giok tanpa perlu riasan apapun. Dan jika bukan karena kebencian di wajahnya, dia akan terlihat sangat cantik. Pria bernama Guo tersenyum tipis. Dia terlihat tidak peduli sama sekali dengan wanita itu dan dengan lembut berkata, "Nyonya Qianqin, kamu bisa santai. Aku berjanji untuk meninggalkan 1 buah emas cemerlang untukmu. Itu cukup untukmu membawanya kembali ke sektemu." Wajah wanita bernama Qianqin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap pria bernama Guo dan dengan dingin berkata, "Bahkan dengan betapa terkenalnya sekte pedang Daluo, aku tidak percaya kamu akan menggunakan metode tercela seperti itu. Aku benar-benar buta karena percaya kepadamu." Pria bernama Guo menggelengkan kepalanya dan menjawabnya, "Jika seseorang beruntung, siapapun bisa memperoleh harta karun surgawi ini. Buah emas cemerlang sangat berguna bagi paman guruku. Karena kamu meminta bantuanku, maka aku harus melaporkannya kepada sekteku." Sementara itu, sosok Wang Lin terus bergerak di dalam pegunungan ini seperti kilatan dan matanya menjadi dingin. Sekte pedang Daluo, menarik.
Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mencoba mencari informasi tentang lokasi senior Joey. Aku hanya tidak tahu apa itu buah emas cemerlang. 3 jam kemudian di bawah tablet batu, ada 3 sinar cahaya yang datang dari cakrawala. Diikuti oleh serangkaian dentuman sonik yang menggelegar. Ketiga sinar cahaya ini turun dari langit dengan tekanan 10.000 tentara. Mereka mendarat tepat di sebelah 7 orang yang menunggu di bawah lempengan batu. Setelah gemuruh yang menggelegar, pendaratan mereka menciptakan hembusan angin yang meniup semua orang, kecuali pria bernama Guo yang hanya mundur beberapa kaki. Terlihat wajah mereka semua sangat pucat dan dipenuhi rasa takut. Setelah hembusan angin berlalu, 3 sosok terungkap. Ketiganya adalah lelaki tua berambut putih, dan energi pedang yang kuat dapat dirasakan dari pedang di balik jubah hitam mereka. Di antara ketiganya, hanya 1 orang yang berada pada tahap akhir formasi jiwa, dan 2 lainnya berada pada tahap awal transformasi jiwa. Begitu pria bernama Guo melihat mereka bertiga, hatinya langsung bergetar. Dia segera membungkuk dan berkata dengan hormat. Murid generasi ke-6 Guo Xingyi memberi hormat kepada paman guru. Orang yang dia hormati adalah satu-satunya kultivator formasi jiwa di antara ketiganya. Orang tua formasi jiwa itu tersenyum, lalu mengangguk dan berkata, "Guo Xingyi, kemarilah dan sambut kedua tetua Pavilion Pedang." Dia segera bergerak ke samping dan menatap Guo Xingyi. Kemudian Guo Xingyi dengan cepat berlutut dan berkata dengan lebih hormat dari sebelumnya. Murid menyapa para tetua. Salah satu dari 2 lelaki tua transformasi jiwa tahap awal bertubuh pendek dan yang lainnya tinggi. Kemudian lelaki tua jangkung itu berkata, "Berdiri dan bicaralah. Apakah buah emas cemerlang ditemukan olehmu?" Guo Xingyi segera bangkit, lalu dia menunjuk ke arah Qianqin yang masih belum mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Wanita ini adalah teman baik junior. Buah emas cemerlang ditemukan oleh sektenya, tetapi ada binatang iblis yang menjaganya, dan mereka tidak dapat memperolehnya dengan kekuatan mereka. Junior kebetulan lewat dan setuju untuk pergi bersama mereka. Kedua tetua transformasi jiwa saling memandang, kemudian yang pendek bertanya, "Gadis kecil, berapa banyak buah emas cemerlang yang kamu lihat?" Qianqin awalnya tidak mau berbicara, tetapi di bawah tatapan mata lelaki tua yang seperti kilat, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan lembut, "Ada sekitar 100 buah." 100? Mata lelaki tua bertubuh pendek itu tiba-tiba berbinar dan berkata, "Binatang iblis yang menjaga 100 buah emas cemerlang pasti sangat kuat. Tidak mudah bagi sektemu untuk menemukannya." Qianqin tidak menjawabnya, tetapi pria berjubah putih di sampingnya berkata dengan marah, "Sekteku menghabiskan banyak upaya dan mengorbankan beberapa tetua untuk menemukan buah emas cemerlang. Sekte pedang Daluomu." Qianqin segera mengarutkan kening dan berteriak, "Diam!" Wajah pria itu dipenuhi amarah. Dia segera menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh dan tidak berbicara lagi. Guo Xingyi ragu-ragu sejenak sebelum dengan hormat berkata, "Para tetua, Qianqin adalah teman baik junior. Setelah mendapatkan buah emas cemerlang, apakah mungkin untuk memberikannya?" Lelaki tua jangkung itu langsung tertawa dan menjawabnya, "Jika kita bisa menemukannya, maka kami akan memberinya 1. Tunjukkan jalannya." Qianqin menghela nafas dan menyimpan perasaan rumit di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan selain memimpin jalan, atau hal itu akan mempengaruhi sektenya. Dengan betapa tiraninya sekte pedang Daluo, siapapun yang berani melawan mereka akan dihabisi. Belum lagi fakta bahwa kedua tetua ini memancarkan aura yang beberapa kali lebih kuat daripada tetua utama sektenya. Dibandingkan dengan sekte pedang Daluo, sektenya seperti kunang-kunang dan tentu saja mereka tidak memiliki peluang untuk melawan.
Guo Xingyin menyalahgunakan kepercayaanku. Qian Qin merasa getir di dalam hatinya. Dia menatap Guo Xingyi dengan tatapan tajam sebelum mengatupkan rahangnya dan berjalan memasuki tanah iblis utara. Pria berjubah putih yang berasal dari sekte yang sama dengannya mengikutinya dengan ekspresi yang muram. Adapun orang-orang dari sekte pedang Daluo segera berjalan menuju kabut tipis dan menghilang. Saat ini Wang Lin sedang berjalan melalui tanah iblis utara. Tangannya berada di belakang punggung dan kakinya berada 3 inci dari tanah saat dia terbang melewati area tersebut. Dia masih terus memahami berbagai perubahan dalam seni pembantaian surgawi dan bagaimana mengubah kekuatan hidup menjadi segel kekuatan kehidupan. Pegunungan di sekitarnya benar-benar sunyi tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Saat dia terbang, cahaya hantu melintas sedikit di depannya. Lalu sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari persembunyiannya dan menyerang Wang Lin. Kecepatan sosok itu terlalu cepat dan dalam sekejap mata, sosok itu tiba di hadapannya. Itu dikelilingi oleh kabut hitam dan bau darah yang mengalir menuju Wang Lin. Namun tubuh Wang Lin tidak berhenti dan ekspresinya bahkan tidak berubah. Saat sosok hitam itu mendekat, dia segera menggerakkan jari tangan kanannya dan menunjuk ke sana. Seketika sinar gas abu-abu keluar dari ujung jari Wang Lin. Namun gas abu-abu ini sangat lemah. Jadi setelah muncul, sebagian besar gas tersebut menghilang dan tidak banyak gas abu-abu yang memasuki sosok hitam itu. Suara mendesis tiba-tiba keluar dari kabut hitam seolah-olah salju sedang mencair. Kabut hitam yang mendidih akhirnya menghilang. Kemudian menunjukkan seekor binatang seukuran kepalan tangan. Binatang kecil ini tidak memiliki anggota badan dan hanya ada mulut yang besar. Tidak ada gigi, tetapi bau asam keluar dari mulutnya. Sepertinya air liur binatang ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Pada saat ini, jari Wang Lin langsung menusuk tubuh makhluk kecil itu. Saat dia menggerakkan jarinya, tubuh binatang kecil itu hancur berkeping-keping dan menghilang. Wang Lin menarik jarinya dan terus bergerak. Saat dia menarik jarinya, untayan gas abu-abu keluar dari sisa-sisa binatang kecil yang hancur dan melingkari jarinya. Seni pembantaian surgawi memanen kekuatan hidup selama pembantaian. Aku hanya tidak tahu apakah yang ada di antara jari-jariku adalah kekuatan kehidupan. Wang Lin menundukkan kepalanya untuk melihat gas abu-abu di sekitar jarinya. Setelah merenung sebentar, dia melanjutkan terbang lagi. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Lin bergerak sangat cepat, tetapi tidak masuk terlalu dalam ke area tersebut. Dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan mengunci orang-orang dari sekte pedang Daluo. Setiap gerakan mereka terlihat jelas oleh kekuatan jiwa Wang Lin, sehingga mereka tidak bisa menyembunyikan apapun. Wang Lin ingin melihat apa sebenarnya buah emas cemerlang ini. Dia juga ingin menggunakan orang-orang dari sekte pedang Daluo, terutama kedua lelaki tua transformasi jiwa itu sebagai latihan untuk seni pembantaian surgawi miliknya. Bahkan sekarang Wang Lin tidak memiliki niat baik terhadap sekte pedang Daluo. Saat ini Wang Lin terbang melewati pegunungan dan gas abu-abu di sekitar jari-jarinya beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Untayan gas abu-abu itu seperti tali yang dengan cepat melingkari jari-jarinya. Di tanah iblis utara tidak ada kekurangan binatang iblis. Namun tidak satupun dari mereka yang menjadi ancaman bagi Wang Lin. Jika bukan karena keinginannya untuk melihat buah emas cemerlang itu, Wang Lin pasti sudah masuk lebih jauh ke area tersebut untuk berlatih seni pembantaian surgawi dengan binatang iblis yang kuat. Pada hari ini, Wang Lin mencabut jarinya dari kepala seekor banteng yang memiliki kekuatan seorang kultivator formasi jiwa. Pada saat dia mencabut jarinya, gumpalan gas abu-abu tebal keluar dari dahi banteng dan melingkari jarinya.
Tubuh banteng itu bergetar dan tatapannya perlahan memudar hingga ia terjatuh dan tidak bergerak lagi. Tepat pada saat ini, seberkas petir hitam datang dari kejauhan. Bersamaan dengan raungan yang keras, tubuh ganas nyamuknya muncul di samping Wang Lin. Mulutnya yang besar menusuk kepala banteng dan dengan sekali isapan, ia menyedot seluruh darah, daging, saripati, dan inti banteng. Sehingga hanya kerangka banteng yang tertinggal di tanah. Setelah nyamuk itu selesai menghisapnya, cahaya putih muncul di sekelilingnya. Setelah berkedip beberapa kali, cahaya putih itu menghilang yang menyebabkan bulu-bulu mengerikan di tubuh nyamuk tampak semakin ganas. Nyamuk itu terlihat sangat senang dan mulai terbang berputar-putar di hadapan Wang Lin. Sepanjang jalan, setiap kali Wang Lin membunuh binatang formasi jiwa atau lebih tinggi, dia akan memanggil binatang nyamuk sehingga ia bisa menyerap saripati dan inti binatang itu untuk merangsang pertumbuhannya. Jika bukan karena kata guntur tidak cocok untuk metode pemurnian ini, mungkin dia pasti sudah melepaskan kata guntur juga. Bagaimanapun, nyamuk itu adalah binatang buas dari bintang-bintang. Meskipun ia muncul di planet Sujaku karena suatu alasan, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh binatang buas dari planet kultivasi. Setelah mulai mengikuti Wang Lin, ia telah memakan banyak pil harta surgawi, inti binatang, dan sejenisnya. Namun beberapa monster formasi jiwa akan terpengaruh oleh keganasannya. Saat ini tubuh Wang Lin terus bergerak maju dan melayang di udara. Lalu nyamuk itu mengeluarkan suara gemuruh dan bergerak. Ia bergerak seperti kilat dan muncul di bawah kaki Wang Lin lalu membawanya jauh ke dalam pegunungan. Saat terbang, Wang Lin menyadari sesuatu. Nyamuk itu juga menyadarinya dan segera berhenti. Nyamuk itu tetap tidak bergerak sambil menunggu perintah. Wang Lin melihat ke arah selatan lalu menampilkan senyuman dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah mereka menemukan buah emas cemerlang? Dengan pikirannya, nyamuk itu bergerak ke arah selatan tanpa suara, bagaikan hantu di malam hari. Namun, matanya dipenuhi haus darah dan menyala seperti api hantu. Wang Lin memperhatikan perubahan yang terjadi pada nyamuk beberapa hari ini. Tampaknya, nyamuk berada pada tahap kritis dan akan segera membuat terobosan. Setiap kali nyamuk menyalakan esensi dan inti seekor binatang, akan ada kilatan cahaya putih di sekitarnya. Saat melihat cahaya redup di mata nyamuk itu, sebuah gambaran tiba-tiba muncul di dalam pikiran Wang Lin. Seolah-olah di planet besar tertentu ada banyak nyamuk yang menutupi seluruh langit. Orang-orang dari sekte pedang Daluo bergerak cepat. Mereka tidak berhenti dan langsung menuju ke tempat tujuan mengikuti arahan Qianqin. Sepanjang jalan, jika ada binatang buas yang muncul, kedua tetua transformasi jiwa itu hanya perlu mengirimkan segel dan binatang buas itu akan berubah menjadi debu. Kekuatan mereka berada di luar pemahaman Qianqin. Sektenya sendiri menghabiskan banyak upaya untuk sampai ke sini. Dan saat melihat binatang buas yang membuat sektenya mengalami banyak masalah, tiba-tiba hancur dengan mudah yang membuat hatinya terasa getir. Saat itu dia berpikir bahwa ini semua adalah takdir. Jika dia bisa mendapatkan satu buah saja dari perjalanan ini, maka itu sudah cukup. Adapun Guo Xingyin, dia sangat perhatian dan terus berusaha berbicara dengan Qianqin sepanjang jalan. Dia jelas berusaha memperbaiki hubungan di antara mereka. Setelah merasakan kekuatan sekte pedang Daluo, dia hanya bisa merasa tidak berdaya dan berpura-pura tidak tahu sambil bersikap menghindar. Sepanjang perjalanan, paman guru Guo Xingyin terus memandangi tubuh Qianqin yang menggairahkan. Dan matanya memancarkan cahaya misterius. Kelompok itu sangat santai karena bahkan jika beberapa binatang iblis yang kuat muncul, kedua tetua transformasi jiwa akan dengan mudah mengurus mereka.
Tetapi sesungguhnya setelah memasuki tempat ini, orang yang paling gelisah adalah kedua tetua sekte pedang Daluo. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua memasuki tanah iblis utara, tetapi merasa situasi kali ini yang paling aneh. Awalnya saat pertama kali memasukinya, mereka tidak merasakan hal ini. Tetapi semakin dalam mereka masuk, tekanan yang dapat menyebabkan seseorang hancur total secara perlahan-lahan muncul di area tersebut. Perasaan semacam ini mungkin terlalu samar untuk dirasakan oleh orang lain. Tetapi bagi dua tetua transformasi jiwa tahap awal dari sekte pedang Daluo, perasaan ini sangatlah kuat. Seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasi mereka. Tetapi ketika mereka mencoba memeriksa dengan kekuatan jiwa, mereka tidak menemukan apapun. Seolah-olah semuanya hanyalah imajinasi mereka sendiri. Kita belum masuk jauh ke pegunungan, jadi seharusnya tidak ada binatang buas di sekitar sini. Mengapa perasaan ini begitu nyata? Meskipun kedua tetua ini tampak sangat tenang, namun mereka dengan gugup berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini. Selama 10 hari terakhir, perasaan ini terus ada. Tetapi kita berdua telah memeriksa ke sekeliling dan tidak terjadi apa-apa. Kupikir itu tidak menargetkan kita berdua. Lupakan saja, tempat ini terlalu aneh. Setelah kita selesai dengan masalah ini, sebaiknya kita pergi secepatnya. Setiap detik kita tinggal di sini membuatku semakin sulit bernapas, seolah-olah ada gunung besar yang membebaniku. Bahkan perasaan seperti ini akan membuatku pingsan, kehilangan kendali dan keinginan membunuh. Ini adalah perasaan yang belum pernah kurasakan sejak aku mencapai tahap transformasi jiwa. Mata lelaki tua bertubuh pendek itu berbinar, lalu ia segera mengirim transmisi suaranya. Kamu juga punya keinginan untuk membunuh? Saat aku membunuh binatang buas tadi, aku hampir kehilangan kendali atas diriku sendiri. Sifang, pasti ada yang salah di sini. Haruskah kita pergi sekarang? Orang tua bernama Sipang itu merenung sejenak, lalu menatap para junior di hadapan mereka dan berkata, kita sudah sampai sejauh ini dan hanya tersisa 3 hari lagi. Seharusnya tidak ada masalah. Kita hanya perlu meningkatkan kecepatan kita. Keduanya segera saling berpandangan, namun mereka tetap diam dan terus bergegas menuju tujuan mereka. Orang-orang di depan mereka, termasuk lelaki tua formasi jiwa, tidak menyadari ketakutan yang dirasakan kedua kultivator transformasi jiwa. Mereka merasa bahwa perjalanan ini berjalan dengan sangat lancar. Buah emas cemerlang tidak untuk dimakan, namun buah ini merupakan bahan untuk memurnikan harta karun. Buah ini dapat meningkatkan kekuatan harta karun berelemen logam apapun, dan semakin banyak digunakan, maka semakin kuat harta karun tersebut. Konon katanya keempat pedang ilusi di belakang tubuh Ling Tianho dari sekte pedang Daluo disempurnakan dengan sejumlah besar buah emas cemerlang. Namun jumlah yang digunakannya di luar imajinasi, dan begitulah caranya menyempurnakan keempat pedang yang tak tertandingi itu. Tempat-tempat di mana buah emas cemerlang dapat tumbuh sangat tidak terduga. Buah ini terbentuk dari unsur logam alami dan merupakan harta surgawi yang dapat muncul di mana saja. Begitu buah ini mulai tumbuh, tampilannya sama persis dengan buah normal lainnya. Tetapi begitu matang, tampilannya akan berubah dan dipenuhi dengan unsur logam. Setelah matang, waktu sebelum jatuh dari pohon sangat bervariasi. Bisa sesingkat beberapa tarikan nafas atau selama beberapa bulan. Tidak ada alasan di balik waktu yang dibutuhkan untuk jauh setelah matang. Bahkan hingga hari ini, tidak ada yang tahu. Setelah buah matang, ia menarik banyak binatang berelemen logam, dan binatang-binatang ini menjadi pelindungnya. Binatang-binatang itu menjaga buah sampai jatuh, dan begitu buah jatuh, energi buah yang layu diserap oleh akar, membentuk akar roh emas.
Ketika seekor binatang memakan akar roh emas, kecerdasan mereka akan terbangun dan mereka memperoleh banyak manfaat. Namun jika terlalu banyak buah emas cemerlang yang diambil sebelum jatuh, maka pembentukan akar roh emas akan terpengaruh. Jika terlalu banyak buah yang diambil, akar roh emas tidak akan terbentuk sama sekali. Namun jika terlalu banyak buah emas cemerlang yang diambil sebelum jatuh, maka pembentukan akar roh emas akan terpengaruh. Bahkan itu mungkin tidak akan terbentuk sama sekali. Setelah orang-orang sekte pedang Daluo pergi, Wang Lin diam-diam muncul bersama nyamuknya. Dia melihat ke arah tujuan mereka dan dengan santai mengikuti di belakang. Karena perasaan tertekan yang dirasakan kedua tetua itu, seluruh kelompok terpaksa bergerak lebih cepat, sehingga perjalanan normal 3 hari selesai dalam waktu 1,5 hari. Pada saat ini, Qian Qin yang memimpin jalan menunjuk ke depan dan berkata, 2 bulan yang lalu, sekte junior menemukan buah emas cemerlang di sana. Tatapan semua orang mengikuti jarinya. Lokasi ini adalah tempat pertemuan 2 gunung dan di antara keduanya terdapat sebuah lembah. Suasana di sini benar-benar sunyi, tidak ada suara yang terdengar dan tanahnya tertutup dedaunan yang mengeluarkan bau busuk. Mengikuti jarinya, mereka dapat melihat cahaya keemasan samar datang dari dalam lembah, tetapi ada banyak pohon yang menghalangi jalan, jadi sulit untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Setelah Qian Qin selesai berbicara, dia mundur beberapa langkah dan tetap diam. Saat ini, kedua tetua sekte pedang Daluo saling berpandangan. Yang lebih tinggi melangkah maju beberapa langkah, lalu tangannya membentuk segel, dan dia menekan tangannya ke udara. Sejumlah besar energi spiritual surgawi tiba-tiba berkumpul di hadapannya dan bertiup ke arah lembah dalam hembusan surgawi. Saat hembusan angin surgawi itu terbang melintasi area, semua daun yang membusuk menghilang dan memperlihatkan apa yang ada di bawahnya. Semua pohon yang menghalangi pandangan juga terdorong terpisah oleh hembusan angin surgawi ini. Sebuah lorong lurus tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ujung terowongan itu mengarah jauh ke dalam lembah. Ada banyak sekali rumput liar di dalam lembah ini. Tetapi pandangan semua orang langsung tertuju ke sisi timur lembah. Di tengah area yang tertutup rumput liar, ada segerombolan bunga emas yang sedang mekar. Tidak hanya ada satu bunga emas, tetapi seluruh ladang. Setidaknya ada selusin bunga dan semuanya bersaing satu sama lain untuk mekar. Di bawah bunga-bunga itu terdapat buah berbentuk oval seukuran ibu jari. Buah-buah ini berwarna keemasan dan memiliki bintik-bintik granular yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, buah-buahan itu tampak seperti anggur dan tidak berbeda dari buah-buah liar pada umumnya. Buah emas cemerlang. Itu memang buah emas cemerlang. Mata kedua tetua itu langsung berbinar begitu melihatnya. Mereka berdua tidak langsung memasuki lembah itu, tetapi memeriksanya dengan seksama. Akhirnya, pandangan mereka tertuju pada semak rumput liar yang berjarak 1 meter dari buah emas cemerlang. Ada setumpuk kecil daun busuk di atas semak rumput liar itu. Sekilas tidak ada yang aneh tentangnya. Lagi pula, daun-daun busuk ini sangat umum ada di sini. Pada saat ini, angin aneh bertiup melalui lembah yang menyebabkan rumput berdesis. Namun daun-daun yang berterbangan ke udara itulah yang menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.